Sholat tahajud apalagi. Nah ini yang di ayat bisobri wa sholat. Sholat ini bukan sholat maktubah, bukan sholat fardu, sholat sunnah ini. Wasta'inu bisobri wa sholat. Jadi maksudnya adalah sholat sunnah. Kalau sholat fardu karuan sudah wajib. Nah itu jadi maksudnya wasta'inu bisobri wa sholat itu sholatnya adalah sholat sunnah, sholat tambahan. Wasta'inu bisobri wa sholat. Jadi maksudnya adalah sholat sunnah. Kalau sholat fardu karuan sudah wajib. Nah itu jadi maksudnya wasta'inu bisobri wa sholat itu sholatnya adalah sholat sunnah, sholat tambahan. Wasta'inu bisobri wa sholat. Jadi maksudnya adalah sholat sunnah. Kalau sholat fardu karuan sudah wajib. Nah itu jadi maksudnya wasta'inu bisobri wa sholat itu sholatnya adalah sholat sunnah, sholat tambahan. Wasta'inu bisobri wa sholat. Jadi maksudnya adalah sholat sunnah. Kalau sholat fardu karuan sudah wajib. Nah itu jadi maksudnya wasta'inu bisobri wa sholat itu sholatnya adalah sholat sunnah, sholat tambahan. Makanya kalau bisa, nah ini mumpung nanti Isya ini. Isya kan kadung tradisi kita itu setelah adzan langsung sholat fardu, seharusnya kan ada sholat qobliyah. Lah itu nanti biar qobliyahnya nggak hangus, jenengan setelah sholat Isya wiritan selesai, niat sholat qobliyah masih sah, Pak. Jangan sampai ditinggal eman-eman. Loh, qobliyah kan artinya sebelum. Iya, maksudnya itu bukan sebelum sholat Isyanya, sebelum waktu Isya habis. Niat sholat qobliyah masih sah, Pak. Jangan sampai ditinggal eman-eman. Loh, qobliyah kan artinya sebelum. Iya, maksudnya itu bukan sebelum sholat Isyanya, sebelum waktu Isya habis. Niat sholat qobliyah masih sah, Pak. Jangan sampai ditinggal eman-eman. Loh, qobliyah kan artinya sebelum. Iya, maksudnya itu bukan sebelum sholat Isyanya, sebelum waktu Isya habis. Niat sholat qobliyah masih sah, Pak. Jangan sampai ditinggal eman-eman. Loh, qobliyah kan artinya sebelum. Iya, maksudnya itu bukan sebelum sholat Isyanya, sebelum waktu Isya habis. Maksudnya qobliyah itu begitu. Jadi sholat qobliyah itu dilaksanakan setelah sholat Isya nanti nggak apa-apa. Karena kadang kita tradisinya setelah ngaji seperti ini adzan langsung qomat. Yes, monggo lah melok tradisi, tapi fikihnya masih bisa disiasati nanti setelah itu. Ya ngono kuwi, golek surga ya ngono kuwi. Golek surga orang. Ya tapi ya meskipun secara tasawuf nggak boleh ya. Kita taat dengan tujuan cari surga nggak boleh. Cuma memang ayatnya wasta'inu ay alal akhirah. Jadi minta tolonglah terhadap keselamatan akhirat dengan apa? Bisobri wassalah. Dengan sabar dan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Berat, memang berat. Makanya orang Islam itu dinamakan mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang dibebani. Memang beban, Pak. Secara dunia kan kalau kita sedekah kan kurang. Secara teori dunia, kalau kita sedekah uang kita berkurang. Kalau kita puasa lapar. Itu secara teori dunia. Kalau kita sholat ya kesel, apalagi malam tahajud. Jadi secara teori dunia itu beban. Makanya di fikih orang-orang Islam itu disebut yang akil balik ya, yang sudah akil balik itu disebut mukallaf. Bahasa Jawa ini diperdi itu dibebani. Jadi orang Islam itu statusnya dibebani. Memang beban. Makanya di ayatnya wasta'inu bisobri washolat. Jadi ya sabar. Teorinya sabar seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-sabirin, kan? Allah bersama orang-orang yang sabar. Lah ini dalam tafsirnya. Lah emangnya kalau orang yang nggak sabar nggak dibersamai Allah? Lah terus yang ngurus dia siapa? Kan Allah. Berarti Allah meskipun ini ada orang yang nggak sabar, mestinya kan ya tetap dibersamai Allah. Innallaha ma'as-sabirin, kan? Allah bersama orang-orang yang sabar.
Lah ini dalam tafsirnya. Lah emangnya kalau orang yang nggak sabar nggak dibersamai Allah. Lah terus yang ngurus dia siapa? Kan Allah. Berarti Allah meskipun ini ada orang yang nggak sabar, mestinya kan ya tetap dibersamai Allah. Innallaha ma'as-sabirin, kan? Allah bersama orang-orang yang sabar. Lah ini dalam tafsirnya. Lah emangnya kalau orang yang nggak sabar nggak dibersamai Allah. Lah terus yang ngurus dia siapa? Kan Allah. Berarti Allah meskipun ini ada orang yang nggak sabar, mestinya kan ya tetap dibersamai Allah. Innallaha ma'as-sabirin, kan? Allah bersama orang-orang yang sabar. Lah ini dalam tafsirnya. Lah emangnya kalau orang yang nggak sabar nggak dibersamai Allah. Lah terus yang ngurus dia siapa? Kan Allah. Berarti Allah meskipun ini ada orang yang nggak sabar, mestinya kan ya tetap dibersamai Allah. Nah itu jawabnya ulama. Membersamainya Allah kepada orang yang nggak sabar itu membersamai untuk ngurusi benurip ngono tok ae. Membersamainya Allah kepada orang yang nggak sabar itu membersamai untuk ngurusi benurip ngono tok ae. Membersamainya Allah kepada orang yang nggak sabar itu membersamai untuk ngurusi benurip ngono tok ae. Membersamainya Allah kepada orang yang nggak sabar itu membersamai untuk ngurusi benurip ngono tok ae. Yang jadikan kita ambekan, ya toh, yang ngelola. Kalau kita makan ini kan nanti ada vitamin A, vitamin A-nya sama Allah langsung disalurkan ke mata. Ini urusan Allah, ini bukan urusan kita. Yang membuat kita bisa nafas ini siapa? Yang menggerakkan jantung ini? Semuanya Allah. Lah berarti membersamainya Allah. Kalau orang yang nggak sabar ya hanya urusan itu, ngurusi pokoknya wong ben nggak mati ngono ae. Tapi kalau urusan orang ini, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang sabar, itu membersamainya adalah membersamai dikasih rahmat. Tapi kalau urusan orang ini, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang sabar, itu membersamainya adalah membersamai dikasih rahmat. Tapi kalau urusan orang ini, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang sabar, itu membersamainya adalah membersamai dikasih rahmat. Tapi kalau urusan orang ini, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang sabar, itu membersamainya adalah membersamai dikasih rahmat. Tapi kalau urusan orang ini, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang sabar, itu membersamainya adalah membersamai dikasih rahmat. Dikasih belas kasihan dan seterusnya. Jadi dibersamai dalam arti diberi rahmat. Pun nggih, muga-muga barokah manfaat nggih. Amin ya rabbal alamin.